Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Mistis TV. Pada kesempatan video kali ini, Mistis TV akan mengangkat cerita mengenai asal-usul keris pusaka setan kober. Yang konon katanya keris ini merupakan keris yang cukup ampuh serta banyak dicari orang di Indonesia. Mungkin di antara penonton semua ada yang memiliki ataupun pernah melihat keris setan kober, dan mungkin juga banyak yang belum tahu bentuk serta cerita awal mula keris pusaka setan kober. Maka dari itu, dalam video kali ini kita coba akan mengangkat cerita dan menelusuri asal-usul keris tersebut. Untuk itu, simak narasi saya berikut ini. Keris Kiai Setan Kober adalah nama keris milik Adipati Jipang atau Arya Penangsang. Keris ini dikenakan pada waktu ia perang tanding melawan Sutawijaya. Namun tak diketahui sesungguhnya dapur atau bentuknya seperti apa. Keris ini memiliki kisah yang cukup unik, dan kisahnya sebagai berikut. Suatu saat, tombak Kiai Pleret yang dipakai Sutawijaya mengenai lambung Arya Penangsang hingga ususnya terburai. Arya Penangsang dengan sigap menyangkutkan burayan ususnya itu pada warangka atau sarung hulu keris yang terselip di pinggangnya, dan terus bertempur. Saat berikutnya, Sutawijaya terdesak hebat, dan kesempatan itu digunakan oleh Arya Penangsang untuk segera menuntaskan perang tanding tersebut dengan mencabut keris dari dalam warangka atau ngeliga keris dan menghunusnya. Tanpa sadar bahwa wilahan atau mata keris Kiai Setan Kober langsung memotong ususnya yang disangkutkan di bagian warangkanya. Kemudian ia tewas seketika. Ki Juru Mertani atau penasehat Sutawijaya terkesan menyaksikan betapa gagahnya Arya Penangsang dengan usus terburai yang menyangkut pada hulu kerisnya. Ia lalu memerintahkan agar anak laki-lakinya, kalau kelak menikah, meniru Arya Penangsang dan menggantikan burayan usus dengan rangkaian atau ronce bunga melati. Dengan begitu, maka pengantin pria akan tampak lebih gagah. Dan tradisi tersebut tetap digunakan hingga saat ini. Dalam babat Tanah Jawa, keris pusaka setan kober dibuat oleh Empu Supo Mandrangi, putra seorang empu di Tuban, Jawa Timur. Supo Mandrangi kemudian memeluk agama Islam dengan menjadi murid Sunan Ampel, dengan tetap membawa kemampuannya membuat keris. Banyak keris pusaka dibuat oleh Empu Supo, di antaranya adalah keris pusaka setan kober. Selain karya monumentalnya, Kanjeng Kiai Sengkelat dan Kanjeng Kiai Nogososro, keris pusaka setan kober aslinya bernama Bronggot Setan Kober. Dibuat pada awal kerajaan Islam Demak Bintoro. Dan keris tersebut kemudian dimiliki oleh Jafar Sodik atau Sunan Kudus, yang kemudian diberikan kepada murid kesayangannya Arya Penangsang atau Adipati Jipang Panolan. Keris pusaka setan kober sangat ampuh, tetapi membawa hawa panas, sehingga yang membawa keris tersebut akan mudah marah. Sifat pemarah Arya Penangsang pun sebenarnya terbawa oleh hawa perbawa pusakanya itu.
Sampai sekarang keberadaan keris ini tak diketahui, seperti halnya keris Empu Gandring yang misterius. Padahal keris-keris maupun pusaka-pusaka legendaris pada masa kuno diwarisi oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Tetapi untuk keris setan kober ini tidak pernah diceritakan setelah kematian Arya Penangsang. Demikian juga dapur atau model keris setan kober juga tidak ditiru oleh para empu keris. Ada kepercayaan bahwa keris yang telah dipakai untuk membunuh orang atau membunuh orang-orang penting pada masa lalu sengaja dimusnahkan, karena kalau tidak akan membawa sial dan dianggap telah haus darah. Ya, cukup itulah cerita singkat kali ini mengenai asal-usul keris Kiai Setan Kober. Video kali ini tidak terlalu panjang karena takutnya membosankan untuk penonton semua. Saya ambil poin-poin pentingnya saja agar mudah dimengerti dan dipahami. Dan cukup itulah video kali ini. Namun sebelum saya pamit, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum, jumpa lagi di video berikutnya.